Allahu ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung. Kita punya bacaan di Masjid Raya ini berada pada sujud sahwi. Sujud sahwi. Bahwa di dalam pelaksanaan salat sering ada kesalahan-kesalahan. Sering ada kesalahan-kesalahan yang kemungkinan besar itu kita tidak sengaja terjadi. Nah, kesalahan-kesalahan ini diantaranya ada yang menyebabkan salat kita itu tidak sah. Yang menjadi masalah kalau kita tidak tahu bagaimana. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan ini dapat kita perbaiki sehingga salat kita kembali menjadi sah. Ada juga kesalahan-kesalahan kecil yang apabila itu terjadi tidak menjadi masalah buat salat, hanya mengurangi pahalanya. Oleh karena itu perlu pengajian. Kita tidak mungkin dapat macam ini di ceramah, di khutbah, tidak mungkin. Saya kasih contoh. Kita salat itu ya tidak cukup rakaatnya. Hanya 2 rakaat, mak berseleng, bersalam. Padahal salat ini umpamanya salat 4 rakaat. Tentu jelas salat itu tidak sah. Nah, macam ini apakah bisa diperbaiki atau tidak? Maksudnya apakah kita harus mengulangi salat? Karena kita sudah memberi salam ini baru sadar, hanya 2 rakaat. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Apakah kita harus mengulangi dengan melakukan salat 4 rakaat atau bagaimana? Ternyata yang macam ini perbaikannya tidak mesti kita mengulangi. Lalu bagaimana? Hanya menyambung, menambah yang kekurangan itu, dan setelah selesai tahiyat sebelum memberi salam sujud 2 rakaat sujud sahwi. Ini contohnya. Ini satu ilmu buat kita. Siapa tahu terjadi kita salat, tahu-tahu tidak cukup rakaatnya, kita memberi salam, baru sadar, dia nak gena ya sampai aku tidak cukup ini. Apakah saya harus ulangi? Ternyata penyelesaiannya tidak perlu diulangi, hanya langsung takbir tambah. Langsung takbir tambah. Berapa kekurangannya? Kemudian setelah tahiyat sebelum memberi salam sujud 2 rakaat takbir, kemudian sujud dua kali membaca subhanallazi la yanamu wa la yashu, kemudian takbir naik langsung assalamualaikum. Tidak usah lagi matahiyat. Tahiyatnya sudah selesai, sebelum memberi salam sujud 2 kali sujud sahwi.
Ini satu contoh yang biasa terjadi. Atau mungkin juga kita tidak sadar, tapi ada orang yang tahu, dia nak kena sempah jamu tu beku cara anak. Ini terjadi pada diri Rasulullah dan memimpin salat. Memimpin salat. Salat 4 rakaat. Hanya 2 rakaat memberi salam. 2 rakaat memberi salam. Sampai ada jamaah yang tanya, baginda Rasulullah, apakah ini salat di kasrah atau baginda lupa? Karena salat ini salat 4 rakaat, kenapa hanya 2 rakaat memberi salam? Lalu apa kata baginda Rasulullah? Kembali bertanya, apa betul pertanyaannya itu? Baku tuh kalau naku tanangnya. Jamaah yang lain mengatakan, betul wahai baginda. Terus Nabi mengatakan, mari kita sambung. Nah itulah tadi dasarnya yang saya katakan. Disambunglah 2 rakaat. Kemudian sebelum memberi salam, takbir dan sujud 2 kali, baru naik memberi salam. Naik memberi salam. Ada juga yang pernah kejadian pada Nabi, kasus yang menjadi pelajaran buat kita semua umat. Hal-hal yang terjadi pada Nabi itu hikmahnya ialah untuk menjadi pelajaran buat umat. Bagaimana pemecahannya kalau itu terjadi? Kalau tidak ada terjadi pada Nabi, kita tidak ada patokan. Nabi memimpin salat. Ini salat 4 rakaat lagi. Lalu setelah 2 rakaat tidak tahiyat, langsung naik. Langsung naik. Ambil rakaat ketiga. Lalu makanya jamaah, subhanallah, tak bulu lincon ni bende. Salat langsung jalan. Rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat. Dan sebelum memberi salam, sujud 2 kali, sujud sahwi. Inilah yang menyebabkan ulama menyebutkan bahwa hukum tahiyat pertama itu bukan rukun, tetapi sunnat abu'ad namanya. Kenapa bukan rukun? Karena ketika ditinggalkan tidak usah diambil kembali, dibiarkan saja ditinggalkan, cukup ditutup dengan sujud sahwi 2 kali. Kalau macam itu. Dan menurut mazhab Syafi'i ini juga terjadi kalau kita tidak kunut pada waktu subuh. Kalau kita tidak kunut pada waktu subuh, jalan terus. Tapi juga kita disuruh untuk sujud sahwi. Lalu pertanyaan, bagaimana hukumnya andai kata kita tidak sujud sahwi? Apakah salat kita batal atau tidak? Jawabannya, salat kita tidak batal. Salat kita tidak batal, hanya kurang nilainya, tapi tetap sah. Persoalan lain lagi, seorang salat
Ketika salat ini, katakanlah salat 4 rakaat, sementara salat didatangi keraguan-raguan, apakah ini sudah 4 rakaat atau baru 3? Biasalah Anda ya, kalau kita salat sendirian, tahu panik guys. Napa telu? Kalau kau makutana mau bertanya, sudah berapa rakaat salat saya? Pak Jaidi ulangi. Nabi memberi petunjuk. Apa kata Nabi? Idza syakka ahdukum fi salatihi falam yadri kam shalla. Apabila di antara kalian ada ragu-ragu dalam salatnya, sudah berapa rakaat yang ia lakukan? Salasan am arba'an, apakah baru 3 atau sudah 4? Nabi falyatrahisak, lemparkan keraguan-raguan itu, waliyabni ala mastaikana, kemudian dia dasarkan atas rakaat yang ia yakini. Mana yang diyakini? Manakala kita ragu-ragu, apakah ini baru 3 atau sudah 4? Yang diyakini itu yang 3. Jelas itu yang sudah ada. Yang diragu-ragukan sebenarnya ini sudah sampai ke 4 atau belum. Itu yang diragu-ragukan. Nabi katakan lemparkan keragu-raguan, dasarkan pada yang diyakini. Yang diyakini ialah rakaat yang dibawa. Waliyabni ala mastaikana, ia dasarkan atas yang ia yakini, yaitu rakaat yang dibawa. Summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallima, kemudian setelah selesai salatnya ia sujud 2 kali sebelum memberi salam, sujud sahwi. Sekarang pertanyaan, ini bisa terjadi betul baru 3, tapi bisa terjadi juga sudah 4. Kan orang ragu. Bisa terjadi memang sudah 4, tapi petunjuk mengatakan dasarkan pada bilangan kecil yang diyakini, sehingga dasarkan pada 3, padahal sebenarnya sudah 4. Kalau begitu menjadi 5. Bisa juga memang baru 3. Waktu itu jadi apa itu telu. Jadi dengan ditambah tadi menjadi 4, baru jadi 4. 2 kemungkinan ini bisa terjadi. Lalu bagaimana? Dia itu pakai apa itu? Belum ya? Maghrib 23, Isya 36, Surah 28. Kata Nabi, andai kata pada kenyataannya dia sudah 4 rakaat, lalu dia tambah tadi karena pedoman dari Nabi sendiri, dasarkan pada bilangan kecil yang kamu yakini, sehingga dianggap 3, padahal sebenarnya sudah 4, lalu ditambah sehingga menjadi 5. Apa kata Nabi? Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salata. Andai kata ia salat menjadi 5 rakaat,
Menjadi 5 rakaat karena memang sudah 4 sebenarnya. Tapi karena petunjuk mengatakan dasarkan pada yang diyakini, yaitu bilangan kecil, sehingga menjadi 5. Apa yang terjadi? Kata Nabi, maka itu sujud sahwinya kembali menormalkan salatnya. Ya palewe memang menjadi patan rakang. Jadi sujud sahwinya ini menormalkan kembali salatnya, kembali kepada posisi aslinya gara-gara sujud sahwinya itu. Lalu bagaimana kalau memang baru 3? Sehingga dengan ditambah 1 rakaat baru menjadi 4. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targiman li syaitan. Dan apabila ia salat baru betul-betul jadi 4 dengan tambahannya itu, maka sujud sahwinya ini menjadi penjera buat setan. Papang kerik kisadange maka da podolokmu elok pasal sapajaku dia mulai salah tu engkau padomang. Penjera buat setan, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lain-lain masalah keraguan dalam salat. Kalau seseorang salat kemudian didatangi keraguan, barangkali ada larangan yang saya lakukan, bagaimana keputusannya? Lanjutkan salatmu, jangan dipengaruhi oleh keraguan-raguan macam itu. Terkecuali kalau seandainya memang jelas sunat abad yang ditinggalkan, yaitu tahiyat pertama atau kunut, maka sujud sahwi. Atau memang jelas ada rukun yang ditinggalkan, nah lupa mak baca Fatihah tepat langsung di pangumpu, itu rukun. Maka menurut hukum dia harus kembali, dan rakaat di mana dia tidak baca Fatihah itu tidak dianggap. Saya ulangi, kalau seseorang salat lupa baca Fatihah, salatnya jalan terus, maka rakaat di mana dia tidak baca Fatihah itu tidak dianggap, itu sia-sia, itu dianggap tidak ada. Jadi dia tambah 1 rakaat di mana dia baca Fatihah, kemudian dia sujud sahwi sebelum memberi salam. Ini kalau Fatihah dilupa. Kalau sekiranya seseorang salat lupa i'tidal, ruku langsung sujud, nah ini juga rukun. Maka di mana ia ingat, ketika itu ia harus kembali. Kalau ia masih dalam salat, di mana ia ingat, di situ ia kembali. Dan semua yang dilakukan sejak yang dilupakan tadi itu sia-sia, dianggap kosong. Yaku kalau umpamanya di rakaat pertama dia lupa i'tidal, nanti di rakaat ketiga baru dia sadar, tadi di rakaat pertama saya tidak i'tidal,
maka mulai rakaat pertama i'tidalnya itu sia-sia sampai rakaat kedua sampai rakaat ketiga. Dia naik kembali ruku, kemudian i'tidal, barulah dianggap diteruskan kembali, baru pertama tambah kedua tambah ketiga, dan di ujungnya sujud sahwi. Ya kutanya pengajiannya mahatang kali dasang itu sinjai ya. Kalau sekiranya seseorang nanti sesudah memberi salam baru dia ragu-ragu, barangkali ada sesuatu yang dia lupakan, itu tidak mempengaruhi lagi. Terkecuali kalau memang meyakinkan. Tapi kalau hanya sampai batas meragu-ragukan, itu tidak mempengaruhi. Tidak usah lagi dia ulangi salatnya. Kalau seseorang waktu tahiyat, habis tahiyatnya dia ragu-ragu, pura nak gak sujud sahwi dek pakai, dia harus sujud. Dia ragu-ragu apakah dia sujud atau belum, maka dia harus sujud. Ini masalah kalau terjadi keraguan-raguan di dalam salat. Kiranya inilah bacaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Rahman, Allah